Bab 313, Sienna Merdane, 9. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Keributan pesta pora mabuk di sebelah tidak menembus kedamaian kamar Eugene. Kedap suara di hotel yang sangat mahal ini luar biasa, dan Eugene telah mengucapkan mantra tambahan untuk memastikan tidur yang tidak terganggu. Apakah dia kehilangan persahabatan yang riuh? Tidak, dia tidak terganggu sedikit pun. Bagaimanapun, dia telah berbagi minuman di kehidupan sebelumnya, dan dia tahu akan ada banyak kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Selain itu, dia sangat menyadari bahwa itu kehadirannya tidak akan berbuat banyak untuk meningkatkan pesta pora. Bahkan, dia tidak tahu nasib seperti apa yang mungkin menunggunya jika dia ikut minum. Dia terbangun di tempat tidurnya yang mewah, menemukan jam sekitar jam 4 pagi. Dia merasakan kehadiran yang tersisa di luar pintunya yang tertutup rapat. Dia tetap diam dan diam saat dia membuka matanya. Di suite mewah hotel kelas atas di ibu kota Arod, Pentagon, siapa yang bisa mondar-mandir di luar pintunya pada jam yang tidak saleh ini? Eugene menahan desahan naik dan memaksa matanya tertutup, menarik selimut lebih tinggi. Seolah-olah diberi isyarat, pintu terbuka, menembus penghalang mantra kedap suaranya. Tawa parau dari orang-orang bodoh yang mabuk menghancurkan ketenangan fajar Eugene. Hemiael, apakah kamu tidur? Hei, kamu tidak tidur. Eugene menarik selimut di atas kepalanya memohon sambil mempertahankan keheningan. Tapi para pemabuk bertahan tanpa henti, tawa mereka bercampur dengan bau alkohol. Mereka mencibir satu sama lain, cegukan, sepertinya menganggap seluruh situasi sangat lucu. Membantu. Belas kasihan. Suara Mer dan Rhaenyra, yang telah melayani minuman pasangan itu sampai larut malam ini, terdengar sangat putus asa. Sementara Eugene tidak bisa melihat mereka dari bawah selimutnya, dia bisa tahu mereka akan menjadi pemandangan yang menyedihkan. Wajah mereka ditandai dengan coretan serampangan, dan rambut mereka ditata dengan cara paling aneh yang bisa dibayangkan. Rambut Mer berkumpul di bagian atas kepalanya seperti nanas, sementara rambut hitam Rhaenyra dikepang menjadi banyak helai. Kedua pemabuk itu mendekati tempat tidur Eugene, mengerang seperti mayat hidup. Hei, Sienna mengulurkan tangan dan menyambar selimut. Eugene tidak ingin menyerahkan garis pertahanan terakhirnya. Dia memegang selimut dengan erat, tetapi tinju Anise menemukan jalannya ke tulang rusuk Eugene dengan letupan. Aduh! Itu adalah pukulan yang tidak terduga. Eugene telah melatih tubuhnya sejak dia hampir tidak bisa berjalan, dan itu didukung oleh mana yang dia kembangkan melalui formula api putih. Tubuhnya dilatih untuk menahan pukulan biasa, tetapi pukulan tajam dan kuat ini lebih dari apa yang diharapkan dari seorang pemabuk. Akibatnya, cengkeramannya pada selimut mengendur, dan Sienna yang bermata elang tidak melewatkan kesempatan itu dan dengan cepat menarik selimutnya. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Eugene menanyai mereka dengan menyedihkan sambil menggenggam tulang rusuknya yang sakit. Dia bisa berhubungan dengan Edmund, yang telah dia bunuh di hutan. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa kamu menyiksaku? Sienna menyampirkan selimut curian di bahunya seperti jubah, tertawa jahat. Anise bertepuk tangan saat dia bergabung dalam tawa. Bagi Eugene, mereka tampak seperti setan yang merangkak naik dari neraka. Di belakang iblis mabuk, Rhaenyra dan Mer, mengenakan pakaian yang benar-benar konyol, menggigil dan berpegangan satu sama lain. Biar ku beritahukan padamu, cegukan Sienna, mengucapkan kata-katanya. Bingung dengan tampilan ini, Eugene menjerit putus asa. Kenapa kamu mabuk? Bagi orang biasa, keracunan adalah konsekuensi yang diharapkan dari menyerap roh. Namun, setelah mencapai tingkat penguasaan tertentu, seseorang dapat membuang efek mabuk sesuka hati, atau begitulah seharusnya. Lalu bagaimana dengan menjauhkan diri dari alkohol setelah mabuk sampai terlupakan? Itu adalah skenario yang mustahil bagi rata-rata individu, tetapi itu lebih masuk akal untuk orang-orang seperti Sienna dan Anise. Mereka memiliki perlindungan yang ditanamkan di alam bawah sadar mereka untuk menghilangkan mabuk dan membangkitkan indera mereka saat dibutuhkan. Namun, tidak ada tanda-tanda seperti itu yang terlihat pada pasangan itu sekarang. Mereka seperti dua anjing yang kehilangan diri sepenuhnya karena alkohol. Kamu minum untuk mabuk. Ini pertemuan pertama kami dalam ratusan tahun. Itu wajar untuk minum sampai kita mabuk. Sienna dan Anise beralasan serempak, wajah mereka bertemu dengan tawa. Kemudian, Sienna menoleh ke Eugene, menyeka air mata tawa. Tahan. Sebentar, saya belum selesai. Saya pernah berbicara tentang Christina. Sienna bergoyang lebih dekat ke Eugene dan mulai menepuk pundaknya. Ketika kami pertama kali berbicara, saya pikir, betapa sombongnya. Tetapi ketika kami berbicara lagi, dia berani dan sombong. Ya, itu sudah pasti. Tapi dia tidak buruk. Tahan, ada manis menggonggong. Dia menamparkan bibirnya, meluruskan postur tubuhnya, dan duduk di tepi tempat tidur. Christina Rogeris. Mendengar panggilan keras Anise atas namanya, kendali tubuh langsung beralih ke Christina. Iya, Christina menanggapi dengan antusias, mengangkat tangannya sebagai pengakuan. Eugene berharap Christina akan mengakhiri lelucon ini, tetapi melihat wajahnya, dia tahu bahwa harapannya pupus. Dia tampak lebih mabuk daripada Anise. Jadi, kami semua berbicara dengan baik, dan
Dan itu sangat tidak adil bagi Christina. Teriak Sienna. Apa itu? Tanya Eugene. Adas manis menciummu. Kanan. Dan aku juga menciummu. Tapi Christina, kamu belum menciumnya. Benar. Iya, Christina mengangguk dengan antusias. Eugene kaget, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, matanya berkedip bingung. Dia mencoba berunding dengan para wanita, semua orang. Bukankah kalian semua terlalu mabuk? Ini tidak adil dan menyedihkan. Teriak Sienna, mengabaikan upaya putus asa Eugene untuk membujuk. Iya, Christina setuju bahkan lebih sungguh-sungguh. Jadi, kami berbicara banyak tentang itu, kan? Jika kamu menciumnya diam-diam, aku akan marah. Begitu, Sienna terdiam. Di sini, Christina mendorong tangannya ke udara, berteriak. Kita akan melakukannya di sini, di mana Sienna bisa melihat kita. Kia, Sienna bertepuk tangan saat raungan gembira keluar dari bibirnya. Eugene dengan cepat menutup mulutnya dan ragu-ragu beringsut ke belakang, saya pikir Anda semua sudah terlalu banyak minum. Bagaimana Anda akan mengatasi ketika pagi tiba, dan efek alkohol hilang? Jangan melarikan diri. Tetap di tempat. Sienna berteriak, dan Christina mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah memegang kapak dan menempel di bahu Eugene. Saat itulah rasa takut bergetar di mata Eugene. Kami telah memutuskan apa yang harus dilakukan. Sienna menyatakan. Iya, mata biru Christina menatap Eugene. Pikirkanlah, Tuan Eugene. Ketika Lady Anise mencuri ciuman darimu, aku tidak sadarkan diri. Apa bedanya? Tentu saja, aku berbagi ingatan suster setelah bangun tidur, tetapi sentuhan dan emosi saat itu adalah milik suster, bukan aku. Christina berteriak untuk menjelaskan maksudnya. Kamu menyebut Anise sebagai suster. Eugene telah mendengarnya beberapa kali sebelumnya, jelas lidahnya tergelincir, tetapi ketika dia sadar telah mencoba menyembunyikannya. Jelas, Christina jauh dari sadar sekarang. Jadi, yang ingin saya katakan adalah, itu tidak adil, dan sepi. Lady Anise dan Lady Sienna telah berciuman, namun aku ditinggalkan. Teriak Christina. Ciuman. Eugene tercengang. Ya, ciuman. Berasap. Wajah Christina sangat dekat sekarang. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kakak mencuri ciuman, dan Lady Sienna telah dicuri, jadi itu logis. Bahwa Anda dan saya, bersama, harus dicium. Cium dia. Sorak-sorai Sienna mengirimkan riak keberanian melalui ruangan berkabut alkohol. Christina menelan ludah dan, dengan kilatan kesadaran, memalingkan muka. Fiuh. Dia terengah-engah, menghembuskan napas dengan kuat. Selama berjam-jam mereka mabuk liar. Mereka telah menikmati alkohol seolah-olah tidak ada hari esok. Sekarang, dia khawatir bau alkohol akan mengganggu Eugene. Itu tidak seburuk itu, tapi itu juga tidak pantas untuk momen monumental ini. Tanpa sepatah kata pun, Christina dengan cepat mengeluarkan botol kaca kecil dari miliknya. Itu adalah penyegar nafas yang selalu dia bawa, siap digunakan kapan saja. Dia menyemprotkan sedikit ke dalam mulutnya, mengayunkannya beberapa kali, dan kemudian mengambil beberapa napas lagi untuk memeriksa baunya. Apakah kamu yakin kamu mabuk? Eugene bertanya ragu-ragu. Ciuman. Pertanyaan Eugene yang putus asa dan tergesa-gesa terputus oleh teriakan tiba-tiba Sienna. Christina juga tidak berniat menanggapi pertanyaan Eugene. Pikirannya dipenuhi dengan simfoni jeritan Anise, teriakan Sienna, smooth, dan detak jantungnya sendiri. Christina menutup bibirnya, lalu mengerut dan perlahan bergerak menuju Eugene. Eugene, bagaimanapun, tidak menawarkan bibirnya tetapi hanya gemetar sebagai tanggapan. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Eugene berpikir, terhuyung-huyung dari keadaan yang mustahil dan tidak masuk akal yang terjadi di hadapannya. Haruskah dia dengan kukuh menolak apa yang terjadi? Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana mereka akan saling berhadapan sesudahnya? Cinta, itu tidak absen. Namun kasih sayang Eugene untuk Christina tidak cukup kuat untuk menjamin ciuman, dan dia masih memiliki hati manusia yang jernih. Aku akan mencoba membuatmu jatuh cinta pada kami. Anise pernah menyatakan ini di Yuras. Pada saat itu, Eugene menganggap kita, merujuk padanya dan Sienna, tetapi kemudian, dia juga merasakan emosi Christina. Anise dan Christina keduanya bertindak sesuai dengan kata-kata mereka. Upaya mereka untuk memenangkan hati Eugenius berbeda, Anise memilih pendekatan yang lebih licik dan tegas sementara Christina mengejarnya, mengubah kekagumannya menjadi kerinduan dan kerinduan menjadi keinginan. Dan sekarang, Christina mendekati Eugene dengan keinginan yang kuat. Itu, menggoda. Christina dan Anise telah memanfaatkan ketidakhadiran Sienna untuk dengan hati-hati menyusup ke hatinya, dan akhirnya, mereka berhasil. Dengan demikian, Eugene mendapati dirinya tidak dapat dengan kuat mendorong Christina menjauh. Tapi dia juga tidak bisa mencondongkan tubuh ke depan dan menawarkan bibirnya seperti yang dia miliki. Christina sedikit membuka matanya, menatap Eugene. Dia melihat bahwa wajahnya, yang cukup dekat untuk napas mereka berbaur, dipenuhi keringat. Dia memiliki ekspresi canggung. Harapannya salah. Meskipun dia dengan berani mengambil risiko, didorong oleh alkohol dan dorongan, dia menganggap peluang keberhasilannya tipis.
Jika Eugene dengan lembut mendorongnya menjauh, dia memutuskan untuk tersenyum tanpa masalah. Dia sudah siap. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Jika tidak sekarang, dia percaya dia perlahan bisa membuka hatinya dan mendekatinya nanti. Namun bertentangan dengan harapannya, Eugene tidak mendorong Christina menjauh. Dia jelas tidak nyaman, tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia juga tidak melepaskan tangannya. Sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Setelah kabur, Christina sekarang sepenuhnya waspada. Dia melepaskan bahu Eugene, dan tangannya menyelinap ke atas. Telapak tangannya dengan lembut menempel di pipinya. Eugene membuat sedikit suara saat tekanan mendorong bibirnya keluar. Sekaranglah saatnya. Christina mengambil kesempatan itu seperti predator yang menyambar mangsanya, membungkuk untuk memulai ciuman. Berasap. Bibir mereka bertemu. Mata lebar Eugene bergetar karena terkejut. Christina terus menekan, menahan ciuman itu. Lidah. Anise berseru di latar belakang, tetapi Christina mengabaikan saran itu. Dia belum menginginkan ciuman seperti itu. Dia ingin menikmati antisipasi perlahan-lahan maju ke arah itu nanti. Hak, Sienna tersentak. Meskipun dia dengan antusias bersorak dan melambaikan tangannya, dia masih terkejut dengan tampilan kasih sayang yang tak terduga di depannya. Dia menggigit bibirnya, emosinya bergolak dalam kebingungan. Sensasi asing ini tak terlukiskan. Lagi pula itu hanya ciuman. Itu adalah pemikiran awalnya, dan karena dia mabuk, dia dengan percaya diri mengizinkannya. Tapi sekarang, perasaan apa ini? Amarah? Gangguan? Tidak, itu sedikit berbeda. Itu adalah emosi yang tidak sepenuhnya sehat. Itu adalah sensasi miring menuju kesenangan bersalah. Mengapa, hamelnya, Eugene, sedang dicium oleh wanita lain tepat di depannya? Tentu saja ada kecemburuan tentang kehilangan itu, tetapi itu tidak sepenuhnya menyenangkan. Sebaliknya, itu membuat jantungnya berdebar kencang. Apa emosi aneh ini? Akar dari perasaan kompleks ini terletak pada kenyataan bahwa ciuman ini terjadi dengan izin Sienna. Dengan demikian, Sienna tidak mampu mengalami kemarahan murni atau iritasi pada tontonan itu. Sebaliknya, dia merasakan sesuatu yang lain. Api gelap dan adiktif yang mengancam akan memakannya. Api hitam ini membuat indranya terguling seolah-olah hanya menontonnya memabukkan. Jika dia mendekat, jika dia memberanikan diri lebih dekat, rasanya seolah-olah dia akan ditarik ke dalam tarian dengan api itu. Wah! Bibirnya akhirnya pecah. Christina menarik napas dalam-dalam, tatapannya terkunci ke wajah Eugene. Tangan Sienna basah oleh keringat saat dia mengepalkan ujung gaunnya erat-erat sambil menelan ludah. Eugene merasa seolah-olah pikirannya menjadi mati rasa. Apa ini? Apa arti tontonan ini? Martabat, kebanggaan, pertanyaan mendasar dan rasa malu tentang dirinya melukis wajah Eugene merah tua. Hehe. Christina tertawa kecil sambil mengamati keadaan Eugene. Christina dengan lembut meremas pipi Eugene sekali sebelum melompat dari tempat tidur, merasa segar. Ayo kembali tidur. Apa? Saya puas. Saya merasa seolah-olah saya bisa naik ke surga sekarang. Dengan ekspresi hormat, Christina menelusuri simbol suci sekali sebelum berbalik dan berjalan pergi tanpa ragu-ragu. Sienna memperhatikan Christina mundur dengan linglung, lalu, menelan ludah, dia bangkit. Tidur nyenyak. Meskipun Sienna mencoba yang terbaik untuk tidak mengakui api hitam yang masih berkedip-kedip di dalam dirinya, dia takut bahwa itu dia akhirnya akan terpesona olehnya. Tapi sekarang bukan waktunya. Api ini seharusnya hanya menyala atas izinnya, dan Sienna akan selalu berada di depannya. Jadi, Sienna segera mengikuti Christina. Eugene dibiarkan duduk di tempat tidur dengan linglung. Pintu yang dibiarkan terbuka perlahan tertutup. Sebuah gerutuan rendah datang dari dalam jubah. Itu adalah Winit. Tidak tahu harus berkata apa kepada Eugene saat ini, Tempest hanya mengeluarkan batuk kering. Tuan Eugene. Dermawan. Rhaenyra dan Mer, yang telah dibuang dalam kekacauan mereka, perlahan merangkak ke tempat tidur Eugene. Mengedipkan matanya dengan linglung, Eugene diam-diam memeluk pasangan yang mendekat. Anda sudah mengalami kesulitan, katanya. Dalam beberapa jam, matahari akan terbit. Eugene takut akan datangnya pagi.